Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Zahwa Hairunisa, NIM G1D019012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester analisis data yaitu berupa proyek. Yang pertama itu adalah nomor 1, yaitu berikut ini adalah data hasil penelitian tentang lama hidup efektif baterai yang dibuat dari 3 tipe baterai yang berbeda dan 3 temperatur berbeda. Jadi tipe baterainya ada tipe 1, tipe 2, kemudian tipe 3. Kemudian diberikan 3 temperatur berbeda yaitu 15 Fahrenheit, kemudian 70 Fahrenheit, dan 125 Fahrenheit. Kemudian ditanyakan bagaimana pola sebaran data lama hidup efek baterai. Kemudian di sini masukkan data dulu pada SPSS. Di sini terlihat bahwa data-data tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan material type 1, material type 2, kemudian bertemperatur 15 Fahrenheit, 70, kemudian 125. Kemudian barulah akan dilakukan analyze, descriptive, explore, kemudian dimasukkan lama hidup di statistiknya, kemudian di plots-nya itu kemudian dicentang stem and leaf, normality plot agar data yang keluar akan menghasilkan box plot. Barulah diklik OK, maka outputnya seperti berikut. Di sini pada pola penyebaran data itu dilihat histogramnya. Pertama berdasarkan gambar di atas, histogramnya itu menunjukkan datanya terbagi dalam beberapa kelompok. Jadi interval pertama dari 0 sampai 50, kemudian 50 sampai 100, kemudian 100 sampai 150, kemudian 150 sampai 200. Terlihat bahwa data yang di sini adalah data yang paling tinggi, memiliki frekuensi terbanyak atau modusnya berada di sini. Terlihat juga pada histogram ini pola penyebarannya secara umum simetris ya. Data lama efektif baterai berdistribusi normal. Kemudian berikutnya adalah muncul dari outputnya itu yang kedua adalah stem and leaf. Kemudian dilihat dari stem and leaf-nya ini bahwa ada frekuensi, stem itu batang dan leaf itu daun. Di sini frekuensi terbanyak atau modusnya itu adalah 7, di mana stemnya itu 1, kemudian daunnya itu adalah 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Grafik stem and leaf ini juga sama kegunaannya dengan histogram, yaitu menggambarkan pola penyebaran data dari data lama hidup efektif baterai. Terlihat bahwa dari stem and leaf ini data berdistribusi normal atau simetris. Kemudian dari Kiki plot dilihat dari pola penyebarannya. Berdasarkan gambar Kiki plot di atas terlihat bahwa hampir semua titik-titik yang ini berada di garis diagonalnya. Garis diagonal berdistribusi normal. Hampir semua titik-titik mendekati garis ini atau bahkan berhimpitan dengan garis diagonal ini. Sehingga data ini dikatakan berdistribusi normal. Kemudian berikutnya adalah box plot. Di sini terlihat bahwa nilai mediannya berada di tengah-tengah. Ini adalah nilai minimumnya, kemudian ini adalah nilai maksimumnya. Kemudian antara penghubung antara nilai antara Q1 dengan nilai maksimum ini disebut whisker ya, garis whiskernya ini juga relatif sama. Kemudian jadi mediannya di tengah, kemudian whiskernya relatif sama, maka data ini dikatakan juga berdistribusi normal. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana perbandingan lama hidup efektif baterai dari 3 temperatur tersebut. Digunakanlah box plot untuk membandingkan lama hidup baterai dari 3 temperatur tersebut. Sama caranya, yaitu yang pertama itu graph, kemudian legacy dialogs, kemudian box plot, simple, lalu dipilih summaries of separate variable, kemudian define, masukkan data
lama hidup efektif baterai, lalu klik untuk melihat bagaimana ketiga ya. Untuk melihat lalu di sini masukkan T15, T70, T125 adalah data-data yang sudah dikelompokkan berdasarkan temperaturnya. Lalu klik OK, maka di sini terlihat terlihatlah box plot, perbandingan antara box plotnya. Jadi dilihat dari box plot ini bahwa nilai median yang paling tinggi itu berada di sini, akan tetapi terlihat median tidak berada di tengah-tengah, dan garis whiskernya ini juga tidak simetris, tidak sama panjangnya. Kemudian yang di temperatur 70, nilai median juga tidak berada di tengah-tengah, dan ini garis whiskernya ini juga tidak sama. Kemudian kalau T125 di sini terlihat bahwa data median sudah berada di tengah-tengah. Jadi di antara tiga ini yang paling berdistribusi normal itu berdistribusi normal itu adalah data yang temperaturnya 125 Fahrenheit. Kemudian berikutnya adalah lakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah tipe material dan temperatur berpengaruh pada lama hidup efektif baterai. Apakah interaksi keduanya juga berpengaruh, sehingga akan dilakukan analisis sebagai berikut, yaitu menggunakan analyze, kemudian di general linear model kita pakai univariate, kemudian masukkan lama hidup dan material temperatur itu berada di fixed factor. Kemudian kita pilih model, pilih build term, dan material type kita masukkan, temperatur kita masukkan, lalu keduanya, karena akan dilihat apakah dia berpengaruh atau tidak. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK, maka akan terlihat tabel sebagai berikut ya. Terlihat bahwa dari tabel ini bahwa pada data ini digunakan taraf signifikan 5%. Hipotesis pertama yaitu H0 itu material type tidak berpengaruh terhadap lama hidup efektif baterai, kemudian H1 sebaliknya. Dasar pengambilan keputusannya itu adalah signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, signifikan lebih besar dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Jadi dilihat dari kalau nilai material type itu adalah 0,02 maka otomatis H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa material type berpengaruh secara signifikan terhadap lama hidup efektif baterai. Kemudian yang hipotesis kedua adalah untuk temperatur, di mana yang pertama sama dengan material type, akan tetapi variabelnya yaitu temperatur. Temperatur H0 itu temperatur tidak berpengaruh terhadap lama hidup baterai, dan H1 yaitu temperatur berpengaruh terhadap lama hidup baterai. Terlihat bahwa di sini temperaturnya itu signifikannya itu 0,00, maka 0,00 itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, sehingga kesimpulannya itu adalah temperatur berpengaruh secara signifikan terhadap lama hidup baterai. Lalu ditanya keduanya, terlihat bahwa di sini antara material type dan temperatur itu 0,019, di mana 0,019 signifikannya itu kurang dari alfa, sehingga H0 ditolak, maka kesimpulannya itu adalah material type dan temperatur ini berpengaruh secara signifikan terhadap lama hidup efektif baterai. Kemudian berikutnya pertanyaan yang kedua itu adalah bila faktor tipe material berpengaruh terhadap lama hidup efektif baterai, ujilah beda rata-rata lama hidup efektif baterai berdasarkan tipe material pada alfa sama dengan 5%.
Jadi uji ini digunakan yaitu uji Duncan seperti ini, analyze, kemudian general linear model, univariate, kemudian sama dengan tapi di sini post hoc-nya kita pilih, kita masukkan material type, temperatur, kemudian kita pilih uji Duncan, kemudian kita pilih continue. Lalu oke, maka terlihat bahwa akan dilihat itu adalah terhadap material type 1, material type 2, material type 3. Di sini terlihat bahwa kemudian dimunculkanlah hipotesisnya, yaitu H0 rata-rata material type tidak berpengaruh terhadap lama hidup efektif baterai, kemudian H1 yaitu rata-rata material type berpengaruh terhadap lama hidup efektif baterai. Di sini karena nilai di sini terlihat bahwa muncul ada dua subset, di mana subset 1 ini adalah MT1 ini adalah perlakuan pertama, kemudian di sini adalah perlakuan kedua. Jika dia berada di kolom yang sama, maka perlakuannya dikatakan sama. Kemudian nilai dari subset ini 125,08 ini adalah dianggap sebagai semakin tinggi, semakin besar nilainya itu, maka dianggap sebagai nilai terbaik. Kemudian akan dilakukan untuk melihat apakah rata-rata dari masing material type itu berpengaruh secara signifikan, maka akan dilihat dari nilai signifikannya. Sama dengan itu, dasar pengambilan keputusannya yaitu ini. Terlihat bahwa pada subset pertama itu material type 1 dilihat bahwa nilai signifikannya itu 1, di mana lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, yaitu rata-rata material type 1 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lama hidup efektif baterai. Kemudian yang pada subset kedua yaitu material type 2 dan material type 3, di sini nilai signifikannya itu juga lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, di mana yaitu rata-rata material type 2 dan type 3 itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lama hidup efektif baterai. Berikutnya adalah soal yang kedua, yaitu cari data indeks harga saham harian suatu perusahaan, yaitu perusahaan tidak boleh sama ya dengan teman-teman yang lain. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar, suku bunga bank Indonesia, dan tingkat inflasi selama 100 hari. Ini data yang digunakan dari April 2014 sampai dengan bulan ini. Dilihat di sini ya. Dilihat di sini data yang digunakan yaitu dari dari 2014 sampai dengan 2022. Di sini 17/06/2022. Kemudian akan dilakukan analisis regresi terhadap data tersebut, di mana harga saham perusahaan untuk saya melihat harga sahamnya itu yaitu saya gunakan adalah PT Mayora Indah. Ini saya gunakan adalah semua data bulanan, baik itu dari nilai inflasinya, suku bunga, maupun nilai tukar dolarnya. Kemudian lakukan analisis digunakan itu yaitu seperti ini, menggunakan SPSS yaitu analyze, kemudian regression, linear, kemudian kita masukkan saham Mayoranya, kemudian ini adalah semuanya digunakan sebagai independen variabel bebasnya. Kemudian akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap saham Mayora Indah. Kemudian kita pilih oke, maka akan muncul outputnya. Ini atau sudah saya copy di sini, yaitu model summary-nya. Yang pertama model summary dilihat R square-nya
yaitu terlihat bahwa R square-nya itu adalah 0,583, di mana artinya itu bahwa hal ini menunjukkan bahwa 58,3% variasi variabel Y itu, di mana harga saham PT Mayora itu dapat dijelaskan oleh variabel X1, di mana X1 itu adalah suku bunga, X2 adalah nilai tukar rupiah, dan X3 itu nilai inflasi. Artinya pengaruh variabel independen, variabel bebas X1, X2, X3 itu terhadap perubahan variabel dependen, yaitu harga saham PT Mayora Indah, yaitu sebesar 58,3%, sedangkan sisanya yaitu 41,7% itu dipengaruhi oleh variabel lain selain X1, X2, X3 itu. Kemudian muncul juga ANOVA. Dari analisis regresi ini kita gunakan hipotesis. Jadi ANOVA ini untuk melihat pengaruh secara simultan, secara bersama-sama gitu, antara X1, X2, kemudian X3 itu terhadap harga saham PT Mayora Indah. Jadi dilihat di sini nilai signifikannya yaitu 0,000, di mana 0,00 itu kurang dari alfa, di mana alfanya itu 5%. Kemudian karena H0 ditolak, maka terdapat pengaruh secara simultan antara X1 itu suku bunga, secara bersama-sama ya, X1, X2 nilai tukar rupiah, kemudian X3 nilai inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y, yaitu harga saham PT Mayora Indah. Kemudian berikutnya itu adalah koefisien, di mana koefisien ini untuk melihat model atau melihat bagaimana sih pengaruhnya secara parsial terhadap Y itu harga saham PT Mayora Indah. Jadi hipotesis pertama itu adalah untuk suku bunga, di mana di sini terlihat suku bunganya itu memiliki nilai signifikan 0,00. Artinya itu dia kurang dari alfa, yaitu 0,000. Artinya H0 ditolak, maka dapat dikatakan bahwa suku bunga ini secara parsial mempengaruhi harga saham PT Mayora Indah. Begitupun dengan nilai tukar rupiah, memiliki nilai signifikan 0,00, yaitu kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah juga secara parsial mempengaruhi harga saham PT Mayora Indah. Kemudian berikutnya itu nilai inflasi. Di sini nilai inflasi memiliki nilai signifikan yang sangat besar ya. Itu artinya nilai signifikannya itu lebih besar dari alfanya, sehingga H0 diterima. Maka secara parsial nilai inflasi ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham PT Mayora Indah. Begitupun juga dengan nilai konstantanya. Di sini terlihat bahwa nilai signifikannya itu lebih besar dari alfa, yaitu 0,627, sehingga ini juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham PT Mayora Indah. Berdasarkan tabel koefisien ini, maka akan dilihat nih pada kolom B ini untuk menentukan model dari model regresinya, yaitu diperolehlah, yaitu ini adalah nilai konstantanya, kemudian ini adalah konstanta dari variabel X1, kemudian ini adalah variabel dari X2, di mana X1 itu adalah suku bunga, X2 ini adalah nilai tukar rupiah, dolar, kemudian ini adalah nilai inflasinya. Jadi sudah benar. Kemudian jadi apabila nantinya nilai X1-nya itu 0, maka Y-nya itu adalah ini min 486,329. Kemudian lanjut ke yang ke C, itu kesimpulan apa yang bisa diperoleh dari hasil analisis saudara. Kemudian jelaskan, berdasarkan hasil analisis regresi di atas dapat disimpulkan bahwa suku bunga, nilai tukar rupiah, suku bunga itu X1, nilai tukar rupiah X2, kemudian nilai inflasi X3 itu berpengaruh secara bersama-sama atau
secara simultan terhadap Y, yaitu harga saham PT Mayora Indah. Akan tetapi secara parsial tidak semua berpengaruh terhadap harga saham itu, harga saham PT Mayora. Ternyata hanya suku bunga yaitu X1 kemudian nilai tukar rupiah X2 itu hanya itu saja yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan nilai inflasi atau X3 tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham PT Mayora Indah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.